Ya, selamat datang kembali di channel Dipam Putra guys. Pada video kali ini, kita akan membahas film lagi yang berjudul Enhance. Di mana film ini menceritakan tentang penelitian untuk menciptakan manusia super. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, mari kita mulai. Cerita dimulai dari seorang agen pasukan khusus bernama George dan rekannya bernama Scott. Mereka berdua ditugaskan oleh sebuah organisasi bernama SASI untuk menangkap seseorang. Setelah melihat target, George dan Scott mulai menginterogasi Joseph yang memiliki kode Bravo. Ketika Joseph melihat senjata milik Scott, dia menyadari bahwa kedua orang di depannya berniat menangkapnya. Oleh sebab itu, Joseph segera melarikan diri. Namun saat tiba di sebuah gudang, dia sudah dihadang oleh George beserta pasukannya. Akhirnya Joseph menggunakan kekuatannya untuk melompat melewati lubang ventilasi. Sesaat setelah tiba di atap, sebuah drone menghadangnya. Tak lama kemudian, George dan pasukannya datang untuk melumpuhkannya. Meski sempat terkepung, Joseph menggunakan kekuatan supernya untuk melawan, membuat pasukan George kesulitan. Bahkan dengan pentungan listrik, pasukan tersebut masih belum mampu melumpuhkannya. Hingga akhirnya Joseph menyandra salah satu anggota pasukan untuk melarikan diri. Saat George mencoba bernegosiasi, dia menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian Joseph. Ketika perhatian Joseph teralihkan, tim George memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan Joseph. Let him go. We can talk. I don't deserve this. It's not my problem. Fuck that! Shoot him! Yourself a heart attack, Danny. Di tempat lain, seorang wanita bernama Anna bekerja di sebuah bengkel. Anna yang juga memiliki kekuatan super selalu menyembunyikan kekuatannya. Tak lama kemudian, sekelompok mafia yang dipimpin oleh Marco tiba untuk melakukan bisnis dengan pemilik bengkel bernama Danny. Sementara itu, George yang berhasil menangkap Joseph atau Bravo bertemu dengan komandan pasukan bernama David. George mulai bertanya mengenai objek Psi yang digambarkan dalam laporan sebagai objek berbahaya dan merupakan pembunuh terprogram. Namun saat George menangkap Joseph, Joseph tampak tidak berniat membunuh. David menjelaskan bahwa objek Psi memiliki berbagai macam tipu muslihat untuk bertahan hidup. Ketika Joseph mencoba menggunakan kekuatannya, David mengeluarkan gas yang membuat Joseph tak berdaya. Honesty's not a good look on you, Sergeant. Hostage taking doesn't fit their MO. This subject took Scott hostage. Permission to speak freely, sir? Subjects will do anything to survive. Cutting bastards. Sebelum pagi, David memerintahkan agar seluruh tim hadir di rapat. Dalam rapat tersebut, David menjelaskan bahwa SASI merupakan benteng terakhir yang mempekerjakan pasukan khusus untuk perang tersembunyi. Terdapat 4 objek Bravo dan belasan objek Charlie, Delta, dan Echo yang masih buronan. Ada beberapa tingkat objek mulai dari Alpha, Bravo, Charlie, Delta, hingga Echo. Untuk proyek Alpha, David menjelaskan bahwa sebelum proyek ini dimulai, SASI telah menutupnya dan tujuan para pasukan khusus adalah menangkap semua objek buronan tanpa membunuhnya demi keselamatan publik. And the front extends to our homes. Subjects do not exist. Think there's an enhanced serial killer out there? Ordinary and do not engage. This is not our job, Private. I'm by one of their own kind. Recent weeks, several subjects have Kill been you to say please. Sementara itu, Anna yang sedang bekerja di bengkel diserang oleh Marco dan anak buahnya. Anna yang merasa muak melakukan perlawanan dengan menyerang Marco dan anak buahnya. Dalam pertarungan itu, salah satu anak buah Marco menembakkan senjatanya. Namun Anna berhasil menepis tembakan tersebut. And a passport. Setelah mengalahkan Marco dan anak buahnya, Danny tertembak akibat peluru nyasar.
Untuk menyelamatkan Danny, Anna segera menghubungi 911 dan kabur dari lokasi kejadian. Di pusat komando, George mendeteksi sinyal penggunaan kekuatan oleh salah satu objek. Bersama Scott, George mengikuti sinyal tersebut dan menemukan Anna. Setelah menyadari bahwa Anna mungkin merupakan objek yang dicari, George pun melaporkannya ke pusat. Ketika George dan Scott mengikuti Anna di malam hari, mereka mendapati sebuah mobil mengikuti Anna. Anna pun melarikan diri ke tengah ladang. Saat George menggunakan drone untuk melacaknya, sebuah gelombang elektromagnetik pun muncul, mematikan drone dan mobil yang ditumpangi oleh Anna. Tak lama kemudian, seorang pria misterius muncul untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Pasukan khusus tiba dan George memerintahkan Anna untuk mengingat 4 korban yang tewas di bengkel. Meski merasa bersalah, Anna pun menyerah, namun meminta dibebaskan. George pun menolak karena ini tugasnya. Saat para pasukan menggunakan tongkat pelumpuh ke arah Anna, detektor kekuatan Anna meningkat pesat. Anna mengeluarkan gelombang khusus yang mematikan semua peralatan elektronik di sekitar. Para pasukan tersadar, namun Anna berhasil melarikan diri. Pertarungan singkat terjadi antara Anna dan George di sebuah gudang. Meskipun berhasil melumpuhkan Anna, pria misterius yang sebelumnya bertemu Anna muncul kembali dan menyerang George. Pria tersebut ternyata adalah objek yang membebaskan objek-objek lain yang ditawan oleh SASI. He's alive. Prism is inherently selfish. In case you're wondering. No. Sir! Shield! Lock him down! See you now, you fucking asshole. Di tempat ini, Joseph yang sebelumnya ditangkap diprogram ulang untuk menangkap Anna. Terjadi pertarungan antara Anna dan Joseph. Meski Anna berada di kelas Charlie, ia tidak mampu melawan Joseph yang berada di kelas Bravo. Namun dengan bantuan George, Anna berhasil melumpuhkan Joseph. Setelah pertarungan berakhir, George mulai mempercayai Anna dan pergi mengikutinya untuk melarikan diri. Sesaat setelah meninggalkan lokasi, Anna kembali bertemu dengan pria yang ditemuinya sebelumnya. Pria tersebut menawarkan bantuan, dan karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Anna mengikuti pria tersebut. George yang memutuskan untuk mempercayai Anna juga ikut serta. Di tengah perjalanan, pria itu memperkenalkan diri sebagai Ali kepada George dan juga Anna, serta berjanji akan menjelaskan lebih lanjut setelah mereka tiba di tempat persembunyiannya. Sementara itu, pria misterius yang ditemui sebelumnya segera menemui Joseph untuk suatu urusan. Di sisi lain, Scott satu-satunya yang selamat mulai terbayang kengerian objek yang baru saja dihadapinya. Pada malam hari, mereka bertiga tiba di sebuah tempat rahasia milik Ali. Di tempat tersebut, Ali memperkenalkan seseorang bernama Lau yang memiliki kode Charlie kepada mereka. Meskipun ketegangan sempat terjadi antara Lau dan George, Ali meyakinkan Lau bahwa George ada di pihaknya. Setelah ketegangan mereda, Ali menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan peneliti dari Sisi yang meneliti subatomik dan DNA objek. Di tengah penelitiannya, Ali menemukan sesuatu yang penting. Namun sebelum ia mendapatkan informasi lebih lanjut, objek Alpha menghancurkan hasil penelitiannya. Ternyata pria yang membantu Anna sebelumnya adalah objek tingkat Alpha. Ali menjelaskan bahwa semua kekuatan yang dimiliki objek lain adalah bagian dari DNA Alpha. Untuk mendapatkan DNA tersebut, Alpha dikurung di laboratorium penelitian. Namun belum diketahui dari mana Alpha berasal.
Yang Ali ketahui, Alpha memiliki kekuatan murni yang mampu menyerap kehidupan di sekitarnya. Alpha yang ingin kembali ke asalnya harus menyerap DNA yang terpisah untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Meski begitu, Alpha tidak bisa dibunuh karena kekuatannya. Satu-satunya cara adalah di tempat ini. DNA? It's simple. Limitless zero-point energy. Signature and how to bring them back. Your DNA was infused with David's. And Saisei wanted to harvest it? But our intel is incomplete. It's something entirely different. Pretend I shoot at things for a living. You okay? Scott yang terguncang setelah bertemu dengan Alpha menjelaskan situasi di mana seluruh pasukan dibantai oleh Alpha. Sementara itu, George bersiap melakukan perlawanan terhadap Alpha. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah tablet berisi data tentang objek-objek yang masih buronan dan memerintahkan Anna untuk mengingatkan objek lain tentang keberadaan Alpha. Tiba-tiba Ali tewas seketika dan ternyata Alpha telah menemukan keberadaan Anna. Melihat temannya tewas, Lau memutuskan untuk tinggal dan menahan Alpha. Sementara Anna dan George segera melarikan diri. Sebelum mereka terpisah, George memerintahkan Anna untuk lari sejauh mungkin dari Alpha. Sedangkan George akan kembali ke markas untuk melaporkan keberadaan Alpha. Tak butuh waktu lama, Alpha berhasil mengalahkan Lau dan menyerap kekuatannya. Saat Anna berusaha melarikan diri, Alpha berhasil menghentikannya dengan menangkap Anna menggunakan kekuatannya. Melihat hal itu, George menawarkan untuk membawa Alpha ke tempat objek-objek lain berada, asalkan Alpha melepaskan Anna. Mendengar tawaran tersebut, Alpha pun setuju mengikuti George ke markas. Namun saat dalam perjalanan, George berhasil mengelabui Alpha dengan menyalakan airbag yang membuat Alpha terlempar keluar dari mobil. Sementara itu, I'm not thrilled about it. Forced to endure this state of decay. Entropy defines your universe. David mendapat kabar dari CES mengenai sinyal Alpha yang diperintahkan untuk melakukan operasi pembunuhan terhadap objek Alpha. Beberapa saat kemudian, George tiba di markas dan melihat bahwa objek-objek sudah diprogram untuk melakukan pembunuhan. George mencoba menanyakan tentang Joseph yang dikirim untuk membunuhnya saat tertangkap oleh Anna. Namun David menjelaskan bahwa objek diciptakan untuk menjadi senjata. Ia hanya menerima misi untuk mengamankan objek tanpa mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh SASI. David masih beranggapan bahwa semua objek akan menjadi pembunuh jika tidak ada yang mengendalikan mereka. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi tentang penyusup yang datang. Rupanya Alpha berhasil masuk ke dalam markas setelah mengikuti George. Melihat hal itu, David mulai menyiapkan pasukannya untuk menghentikan Alpha. Namun aksinya dihentikan oleh George karena ia tahu bahwa tindakan David hanya akan membuat Alpha semakin kuat. George punya rencana untuk melawan Alpha. Namun David yang keras kepala memutuskan untuk melawan dengan caranya sendiri. Untuk mencegah George bertindak, David mengurungnya di penjara objek. Setelah situasi terkendali, David pun membebaskan beberapa objek. Sementara itu, Anna yang berhasil selamat berniat membantu George melawan Alpha. Tak lama kemudian, Alpha tidak di tempat David setelah menyerap beberapa objek. Meskipun pasukan menembak senjata ke arah Alpha, ia mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Sebelum membunuh David, Alpha menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membalas dendam setelah SASI mengurungnya dan menjadikannya objek percobaan. Meskipun David memohon untuk dilepaskan, Alpha tidak peduli karena ia hanya ingin kembali ke tempat asalnya dan menghancurkan SASI. Setelah berhasil membunuh David, Anna muncul untuk mencoba melawan Alpha. Namun di hadapan Alpha, kekuatan Anna tak berarti apa-apa. Hingga akhirnya Scott memutuskan untuk membebaskan George karena ia tahu bahwa hanya George yang mengetahui cara melawan Alpha. Setelah George bebas, Scott mencoba melawan Alpha dengan menembaknya. Namun sekali lagi, Alpha mampu beregenerasi dan segera membunuh Scott. Di tengah situasi sulit, Anna berhasil mendorong Alpha ke dalam ruangan penjara objek. George pun kemudian menyalakan gas yang bisa menetralisir kekuatan objek. Setelah gas dilepaskan, Alpha menjadi manusia normal. Begitu juga dengan Anna. Pertarungan kembali terjadi antara Anna dan Alpha tanpa kekuatan super.
Setelah pertarungan panjang dan dengan bantuan George, akhirnya Alpha berhasil dikalahkan. Beberapa bulan kemudian, Anna menjalani kehidupan normal seperti manusia biasa. Namun tanpa ia sadari, Alpha berhasil selamat dan sedang menyerap kekuatan para objek yang tersisa. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Enhance. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.